Udah Mas? Baiklah Bapak dan Mbak-mbak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah Bapak dan Mbak-mbak sekalian, dan juga semangat pagi bagi teman-teman leader-leader atau distributor NASA, mitra-mitra NASA yang menyimak lewat live streaming ya, karena ada banyak sekali kawan-kawan kita yang di luar daerah, di luar Jogja ini yang juga menyimak lewat live streaming. Mungkin kita sapa ya Bapak Rawi di Malang yang selalu menyimak, kemudian Bapak Dono Safari di Boyolali, kemudian Bapak Sutisman di Cirebon yang selalu menyimak ya. Jadi keberadaan pelatihan tematik dari PT NASA ini ternyata alhamdulillah membawa manfaat bagi teman-teman sekalian, baik bagi teman-teman yang bisa hadir di sini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Jadi walaupun kita di sini hanya mungkin 30 orang, tapi yang menyaksikan di luar bisa lebih banyak lagi, ternyata begitu. Alhamdulillah Bapak sekalian, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, saat ini kita akan mengambil tema tentang YouTube marketing ya. Ada yang tahu, ada yang belum tahu dengan YouTube itu apa? Ya. Jadi ini adalah sebuah media terbaru, fasilitas dari internet terbaru, bukan terbaru ya, salah satu dari fasilitas internet yang bisa kita manfaatkan, yaitu berupa pengunduhan atau penguploadan video-video ya. Ada banyak sekali kan, kita sudah tahu semua media-media dalam internet yang bisa kita manfaatkan. Ada blog, ada Facebook, ada Twitter. Kemudian kita akan mengupas yaitu Facebook marketing ya. Dan nanti kita kupas dari awal, dari kelebihan dan kekurangannya, kemudian dari bagaimana cara mengupload, strategi mengupload dan sebagainya ya. Dan yang akan memberikan adalah orang yang sudah melakukan itu semua, dan sudah terbukti hasilnya ya. Ya. Perkenalkan, orang tersebut adalah Mas Safra. Silakan Mas Yunus. Ya, Mas Safra ini sebenarnya adalah mahasiswa Fakultas Teknik Sipil ya, jurusan arsitek. Arsitek. Jurusan arsitek di Universitas Widya Mataram. Berasal dari mana Mas? Riau. Kepulauan Riau. Riau. Dari Riau ya, dari Riau ya. Ini juga yang merupakan salah satu membuat Jogja makin padat itu ini. Termasuk saya Mas, tenang saja ya, coba. Jadi beliau sudah memanfaatkan media YouTube ini untuk strategi bisnis di NASA ini. Dan pada bulan ini alhamdulillah beliau mencapai peringkat Diamond Director dengan media YouTube ini ya. Jadi tidak salah juga bila ini kita manfaatkan juga, kita adopsi bagi teman-teman sekalian, karena banyak manfaat yang bisa kita raih di situ. Mungkin silakan Mas Safra untuk menyampaikan ya dari awal, kemudian nanti ini sifatnya mengalir Pak, jadi nanti bisa tanya jawab langsung ya. Tidak perlu seperti presentasi pada umumnya, tapi sifatnya boleh dikatakan seperti talk show ya, tukul lah kamu ya, saya tukulnya kalau begitu ya. Silakan Mas Safra untuk menjelaskan, untuk istilahnya memberikan masukan pada teman-teman sekalian, apa kelebihan dan mungkin kekurangan dari YouTube sebagai media promosi bagi kita. Mohon silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya baik. Untuk saya cerita dulu ya tentang saya. Nama saya Safra. Mungkin di YouTube sudah terpajang nama saya, karena memang saya sudah bergerak di NASA ini hampir 2 tahun ya. Dalam waktu 2 tahun saya bisa mencapai peringkat Diamond Director. Itu karena salah satunya YouTube. YouTube ini sebenarnya dahsyat sekali, karena ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain. Nanti kita bahas satu persatu. Ya.
Ya, baik. Kita langsung aja ke materi ya. Kelebihan YouTube yang pertama kita bahas dulu adalah kelebihannya dulu. Jadi yang pertama audio visual. Nah, seperti media lain, Facebook, Twitter dan juga blog ya, ini tidak bisa seperti ini. Karena YouTube itu adalah berupa video dengan berbagai format. Jadi YouTube itu paling bagus format yang dipakai adalah flash player. Nah, jadi kalau kita ingin meningkatkan omset NASA ya, karena kan kita ngupload video NASA. Nah, semua videonya harus kita rubah dulu ke format ini. Karena kalau kita ambil dari VCD NASA itu formatnya nah seperti ini. Ini kalau kita copy langsung dari CD, kita tangkap file seperti ini kurang bagus bagi YouTube. Nah, jadi ini salah satu kunci. Nah, formatnya kita rubah dulu. Bagaimana cara ngerubahnya? Banyak software converter ya, bisa di-download atau di tempat sewa bisa. Nah, kemudian kelebihan YouTube berikutnya, biasanya ini konsumen saya itu kalau kontak saya kan langsung lewat telepon, itu yang pertama sudah yakin dan bahkan penasaran atas video yang kita upload, misalnya tentang budidaya udang kan, itu kan kesaksian dari NASA ya kan, itu kan sudah bagus. Bahkan hampir semua yang kontak saya itu bilang bahwa hasil yang dipaparkan di video NASA, kesaksian NASA itu semuanya bagus begitu. Nah, jadi kita tidak perlu lagi panjang lebar menjelaskan tentang NASA kan, apa itu pupuknya, kemudian fungsinya seperti apa, dan bahkan mereka langsung order gitu. Berbeda dengan Facebook kan. Kalau Facebook kan kita chattingan, kita ngomong banyak lewat cerita tentang NASA, pupuk dan segala macam ya. Nah, kalau YouTube mereka langsung yakin. Dan mereka sekaligus langsung order. Ada juga yang tanya-tanya tapi sedikit. Nah, ini kelebihan yang paling utama ini di sini nih. Nah, jadi ya, yang baru masuk silakan duduk. Nah, di sini kita tidak praktek langsung bagaimana caranya, kita bahas sebagian besarnya saja karena mungkin di sini terbatas ya fasilitasnya. Yang penting dicatat saja proses-proses mulai dari kita menentukan kata kunci kan, judul, kemudian proses upload videonya, dan nanti kita bagaimana cara membaginya di situ ya. Poin pentingnya adalah yang pertama itu pemilihan video. Yang kedua proses upload. Yang ketiga itu kata kunci ya, pemilihan kata kunci ya. Nah, ini nanti kita bahas semua ini. Nanti kita bahas kelebihannya dulu. Kemudian yang ketiga tidak perlu Nah, ini kelebihan yang ketiga ya. Kita tidak perlu
setiap hari di depan laptop ya, seperti berbeda dengan Facebook kan kita online setiap hari kan. Nah, kalau di YouTube ini sekali kita upload kita tinggalkan saja sudah selesai. Nah, tidak perlu kita proses lagi. Nah, ini salah satu beberapa keunggulan dari YouTube ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini, tinggal kita praktekkan trik-trik yang ada urutan di sini. Ada 3 tahap yang paling vital utama. Nah, pemilihan video ya, kita langsung saja masuk ke pemilihan video ya. Nah, sekarang kita kan distributor NASA kan macam-macam ya produknya, ada herbal ya, mungkin di sini yang paling banyak pupuk ya, yang paling bagus untuk YouTube. Tapi kesehatan juga tidak masalah, karena kan bisa juga VCD kesehatan NASA kan banyak ya. Nah, itu tinggal di copy saja, nanti kan kita rubah formatnya seperti ini. Tapi kalau kesulitan ngerubah tidak apa-apa, dari begini saja langsung boleh. Cuma kelemahan yang format ini, dia filenya besar sampai bermega-mega itu ya. Nah, kendalanya kan bagi teman-teman yang internetnya mungkin lambat ya. Nah, gitu. Tapi kalau begini biasanya kita konvert jadi kecil. Bahkan 1 jam durasi VCD NASA itu bisa kita kompres sampai 40 mega saja. Bisa menyentuh angka 40 mega saja. Nah, ini enggak masalah ini. Kita ke warnet manapun file segitu tidak masalah. Nah, ini proses konversi ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengerti cara konversi bisa dipraktekkan. Bagi yang belum, itu saya sarankan konversi yang paling bagus itu pakai software Format Factory. Nah, ini bisa di-download, ukurannya cuma kecil, paling sekitar 20 mega. Nah, ini program ini, software ini bisa mengkonvert semua jenis video apapun itu yang tersedia di internet. Semua bisa, bahkan gambar, audio juga bisa dirubah. Nah, ini dicatat penting ini, karena saya menggunakan ini untuk merubah video dari NASA yang besar dikompres menjadi kecil, seperti itu. Oke ya. Ada yang belum kenal ini? Belum? Nah, ini ya, ini dicari di Google saja langsung keluar ini. Boleh dipraktekkan di situ, nanti kita download softwarenya. Nah, ini bisa, kalau kita bahas detail ini kan terlalu ini ya, karena saya kan hanya diminta perusahaan untuk menjelaskan seputar YouTube. Nah, kalau ini mungkin bisa kontak langsung pribadi dengan saya gitu ya. Nah, kemudian ini pemilihan video ya. Ya, kan macam-macam video, ada video kesaksian udang, kemudian sawit, segala macam. Kita pilih yang paling bagus itu yang omsetnya, terutama omset yang besar dulu, seperti sawit ya. Saya favorit itu udang sama sawit, karena itu belanjanya tidak ada yang di bawah 1 juta. Tidak ada itu. Nah, ya itu karena memang di situ kuncinya untuk mendongkrak omset. Saya per bulan omset pribadi saya 10.000. Ini omset pribadi loh, bukan jaringan. Nah, kalau jaringan mungkin lebih, bisa 30, bisa 20. Jadi untuk mencapai ini kita harus pilih beberapa budidaya yang memang pembelanjanya tidak sedikit. Contoh sawit dan karet, terus udang itu. Jadi istilahnya kata kuncinya adalah kita pilih budidaya yang menjadi bisnisnya orang lain ya. Jadi dengan ketika dia berbisnis udang, orang berbisnis udang itu tidak bisnis main-main, tidak hanya sekedar tebar benur langsung jadi, tidak. Jadi ini adalah proses dengan resiko tinggi ya. Resiko tinggi karena ketika gagal kan modalnya kan habis ya. Biasanya kendala di modal, karena orang yang punya modal besar pasti itu bisnisnya serius ya. Jadi kalau untuk belanja 3 juta itu ini tidak masalah, tidak berat lah istilahnya. Jadi kita pilih video yang disenangi juga bisa.
misalnya senangnya budidaya cabai ya. Cabai ini juga salah satu penyumbang omset terbesar saya, cabai. Mungkin sawit. Nah, bebas pilih mau yang mana ya, kesehatan juga bisa. Mungkin Crystal Egg kan ada tuh videonya ya. Sudah pernah lihat video Crystal Egg? Nah itu bisa dipilih video NCX ya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan karena memang kata pencarian dengan kata kunci Crystal Egg itu di statistik Google tinggi ya. Jadi ini jangan dilewatkan gitu. Ya, setelah kita bahas pemilihan video, mungkin ini ya, mungkin teman-teman punya pilihan lain ya, tersendiri bebas boleh, tapi saya terutama sawit sama udang karena itu yang bikin saya naik jadi Diamond Director ya, dari situ. Dan saya juga senang karena ini tidak ribet. Jadi kalau cabai kan kita konsultasi terus ya, susah, kadang ada yang terkena penyakit lah segala macam kan. Nah, berbeda sama udang itu kan kebanyakan mereka sudah paham ya. Jadi kendalanya itu paling hanya di pupuk, karena pupuk untuk udang ini tidak di pasaran tidak tersedia, itu sulit ya. Nah, jadi ini ketika teman-teman sudah memilih ya, sudah ditentukan ya, tinggal di copy kan, kemudian di convert, dikompres ya, sesuai seperti yang saya bilang tadi, formatnya seperti ini yang paling bagus. Nah, kemudian kita masuk tahap berikutnya, proses upload. Nah, ini yang biasanya teman-teman ada kendala di sini, yang mungkin yang belum pernah upload sama sekali, kendalanya di sini biasanya karena tidak tahu caranya. Kemudian ada hambatan-hambatan yang kadang membuat kita tidak mau lanjut lagi ngupload ya. Nanti kita bisa tunjukkan di situ. Coba Pak Hakim. Kita langsung masuk proses upload. Nah, untuk proses upload yang pertama kita butuhkan adalah akun Gmail ya. Saya pikir di sini pasti semua sudah punya ya akun Gmail ya. Wajib ini akun ini. Bagi ponsel Android pasti ini ada, sudah otomatis. Nah, YouTube itu adalah satu akun dengan Gmail. Jadi ketika teman-teman bikin akun Gmail, itu sudah terbentuk YouTube ya, akun YouTube ya. Google Plus. Nah, macam-macam. Yang lain juga ada itu, fitur-fitur itu. Google. Nah, ketika teman sudah punya ini, kemudian baru kita bisa melakukan proses upload ya. Ketika videonya sudah siap ya, nah kita mau upload, kita harus, yang jelas harus online ya. Yang kedua, nah ini untuk yang pertama, tidak ada yang dipertanyakan? Mungkin sudah bisa ya, sudah punya ya. Oke, lanjut yang kedua, proses upload. Nah di sini proses uploadnya itu kita harus login dulu akun Gmailnya di akun Gmail sembarang lah ya, boleh. Ya boleh coba, ini banyak ini ya. Nah ini harus login dulu, kalau enggak kita tidak bisa upload. Nah oke. Bagi yang bawa laptop atau apa tablet juga bisa itu sebenarnya, langsung asal catatan videonya sudah ada ya. Nah ini seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik upload. Di pojok kanan atas itu ada tulisan upload. Nah, saya sarankan sebaiknya browsernya saya pakai Google Chrome. Karena ketika kita menggunakan Firefox, Mozilla itu biasanya kendala di Flash Player. Dia harus install dulu Flash Player-nya. Nah, kalau Google Chrome dia sudah include. Jadi tidak pernah ada masalah di
flash player. Nah, kalau tampilannya seperti ini dia sudah masuk ya, sudah bisa diperhatikan. Nah, tinggal kita klik bagian tengah di sini. Nah. Upload. Minta tolong Om Sid. Ya, sebenarnya ini kan sudah masuk ya, tidak masalah. Nah, jadi saya bagi mungkin yang kurang mengerti laptop ya atau komputer atau sejenis software browser kan. Jadi saya sarankan paling bagus itu Google Chrome. Karena sudah include flash player. Nah, ini bagi yang kurang paham bisa praktekkan langsung pakai Google Chrome. Oke, kemudian kita lanjutkan proses upload ya. Videonya pendek Pak. Kecil. Ya, sekedar informasi lagi. Jadi YouTube ini kalau kita diamkan begitu saja sebenarnya tidak bisa memang meningkatkan rating, tapi kalau kita mau genjot mempercepat itu kita bisa share. Nah, share ini bebas ya, mau itu Facebook ya. Penting sekali karena kunci dari YouTube itu adalah bagaimana kita tampil di halaman pertama, itu kunci patokannya adalah jam tayang. Nah, semakin tinggi jam tayangnya mungkin ya seperti video apa yang kemarin top itu Gangnam Style ya, itu tembus berapa miliar itu? Nah, 2 miliar. Itu luar biasa. 2 miliar ini sama artinya 2 miliar kali diklik orang. Bukan hitungannya satu orang, tapi klik. Jadi satu orang ngeklik 10 bisa dihitung 10. Nah, jadi semakin sering diklik, semakin sering ditonton, ini naik dan rating pun naik. Begitu kita ketik kata kunci Gangnam Style misalnya, itu langsung di halaman pertama. Kan video YouTube kan seperti ini ya. Nah, dia bisa, bahkan dia bisa muncul di area rekomendasi sini. Dia bahkan sering muncul di samping sini. Kan video kan di sini ya, biasanya YouTube dia. Nah, jadi dia sering nongol ya, sering muncul di sini. Nah, itu jadi ketika orang lain mencari kata kunci yang mungkin tidak NASA ya. Jadi mungkin dia ngekliknya pupuk organik saja. Nah, ketika video NASA kita ratingnya tinggi, dia akan muncul di sini. Nah, jadi itu rekomendasi dari Google, YouTube. YouTube menyarankan ada video yang bagus meski tidak berhubungan tapi sedikit nyambung lah. Soalnya kan sama-sama pupuk ya. Nah, jadi dia bisa direkomendasi di Google. Nah, kuncinya sebenarnya di sini. Karena tidak mungkin orang mengetik itu pupuk NASA itu tidak mungkin, karena kan masih ada juga yang belum tahu ya. Biasanya orang pada umumnya ketik budidaya dan ada juga pupuk saja, pupuk organik misalnya. Nah, itu membantu sekali sebenarnya. YouTube itu membantu kita di posisi ini. Nah, kunci untuk mencapai sini ini tadi. Bagaimana penayangannya jadi tinggi. Salah satunya kita share ya. Kita share di Facebook, di blog, dimanapun bisa diklik orang menarik. Itu nanti diklik play, terhitung 1 ya. Seperti itu. Nah, sudah bisa ini. Nah, coba upload.
Nah, kita klik yang di tengah sini, select file to upload. Di atasnya di gambar mana? Nah, situ juga boleh. Ini saya penjelasannya umum dulu ya, karena di sini mungkin ada juga yang belum paham sama sekali. YouTube itu mungkin hanya sering nonton ya, tapi tidak tahu cara uploadnya seperti apa. Nah, jadi saya jelaskan yang umum dulu. Yang pendek aja. Ya. Berapa itu? Berapa mega itu? Ya, itu aja. Nah, ini dia tampilan proses upload. Jadi kita kalau mau upload itu tidak harus satu nunggu selesai. Kalau internet cepat bisa bareng. Nah, di sini kita tunggu prosesnya. Sambil kita tunggu, kita bisa pikirkan kata kunci ya. Kata kunci yang apa tepat, misalnya tadi video apa? Video sawit ya. Nah, jadi sambil menunggu proses upload, jadi kita bisa pikirkan kata kunci yang paling bagus. Kata kunci ini kita sebenarnya mungkin yang bagi yang sudah pernah pakai blog ya, itu kan main kata kunci itu semua blog. Nah, kita mainkan kata kuncinya. Kata kunci yang paling bagus itu 2 maksimal 4 kata kunci, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, kisaran antara 2 sampai 4 ya. Itu paling ideal, itu paling mudah ditangkap sama search engine-nya Google. Nah, jadi kan YouTube ini kan punyanya Google juga, jadi pasti Google itu akan merekomendasikan YouTube, baik dari search engine yang dari YouTube di atas itu, bisa juga dari Google langsung. Jadi sama saja itu sebenarnya. Nah, sambil kita tunggu proses, kita pikirkan kata kunci. Bisa budidaya, ini contoh saja ya. Budidaya sawit. Yang sudah mengerti cara mencari kata kunci dengan apa? Mungkin suggestion ya, keyword suggestion ya. Bisa juga yang lain. Bisa juga dari Google Planner. Nah, itu kita bisa pakai. Nanti kita tidak masuk ke situ. Yang penting pemilihan kata kunci. Ini penting sekali ini. Tidak mungkin kita upload video sawit tapi malah kata kuncinya udang, itu kan nggak mungkin, ya. Malah itu menurunkan rating video kita. Gitu. Nah, di sini pakai bahasa Inggris ya. Oke, nggak masalah. Kita semua ngerti kan, basic info. Nah, coba diganti, Pak. Di cancel aja. Stay on this page. Nah, coba tetap ya. Cancel. Oke, lanjut. Kita ulang lagi proses. Ini kan hanya contoh saja. Nah, info dasar. Jadi kolom, ada 3 kolom di YouTube itu, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Nah, jadi kita masuk di tab info dasar. Kita nanti sambil memikirkan kata kunci, kita langsung praktekkan kata kunci. Coba Pak Hakim ketik di judul yang paling atas itu judul. Di situ sebenarnya kunci utama kita menangkap kata kunci Google. Ya. Ini contoh saja ya, budidaya kelapa sawit. Nah, ini untuk pengetikan itu juga ada triknya. Yang paling disenangi sama Google itu di awalnya besar, huruf awal besar, kemudian kecil.
Nah, kemudian yang di sananya juga di sebelah spasi juga. Nah, seperti inilah pengetikan yang paling disukai Google. Ini secara Google ya. Tapi kan yang menonton itu kan manusia ya, manusia. Jadi paling penting itu kita bagaimana bikin tulisan yang mencolok. Jadi bisa juga kita pakai kapital semua itu juga bagus secara manusia yang melihat gitu, karena begitu kontras dengan video yang sebelahnya yang lain, video-video yang lain mungkin pakai tulisan kecil semua. Nah itu kita bisa juga main seperti itu, tinggal pilih mau yang mana. Jadi saya sarankan kalau kita pertama upload, kita pakai yang besar di awal, kecil di sebelahnya ya. Nah setelah itu nanti berjalan beberapa minggu ya, nah kita rubah dia jadi kapital semua. Nah ini nanti karena ketika muncul di samping layar rekomendasi dari YouTube itu, nah jadi secara search engine Google kita pakai yang begini tadi ya. Nah, video yang awalnya besar, ini proses menuju ke sini, biar dia masuk di sini dulu, ya. Nah, jadi kalau kita tidak buat seperti ini, nggak muncul dari sini, jadi nggak ada pemancing yang orang mau lihat. Jadi kita bikin dia muncul di samping, ini kan layar besar ya biasanya putar ya. Nah kita harus masuk sini dulu ya dengan cara begini. Nah kemudian setelah kita tes ya, kita uji sendiri ya, itu jangan login ya, harus dulu ya. Nah jangan login, nanti biar benar-benar asli. Nanti dia masuk di sini. Ketika dia sudah muncul video kita, mungkin di sini ya. Nah, mungkin di sini. Nah, di saat itulah kita rubah dia menjadi kapital semua, dengan tujuan kita lebih menarik dari yang lain di sini. Ya, lebih menarik. Sebenarnya ini bukan trik di YouTube-nya, ini hanya apa ya? Ya, permainan apa ya, pikiran manusia seperti apa. Jadi bukan di YouTube-nya. Tapi ini sekedar saran saya, mau diikuti boleh, nggak pakai punya trik sendiri juga boleh. Nah, jadi kata kuncinya budidaya kelapa sawit ini terlalu umum. Kita bisa survei dengan Google Trend, ini lumayan meningkat grafiknya. Nanti kita bisa pilih pakai alternatif lain kan, atau penggabungan atau seperti apa, bisa bebas. Kita nanti penjabarannya hanya sampai proses upload dan share budidaya kelapa sawit. Nah kemudian deskripsi. Deskripsi ini adalah penjelasan. Nah, banyak teman-teman biasanya yang saya lihat itu memasukkan semua kata kunci, bahkan kata kunci yang tidak relevan, tidak berhubungan juga dimasukin ke sini. Itu sebenarnya tidak bagus, malah menurunkan rating. Jadi description ini sama seperti judul. Jadi kita milih kata kunci sekaligus penjelasan. Jadi penjelasan lebih detail. Kata kunci yang di sini harus ada di sini, ya. Itu wajib. Karena nanti search engine Google dia akan mencari di 3 kolom ini. Jadi semuanya kita harus masukkan kata kunci, termasuk di bagian bawah nanti proses tag ya. Nah untuk nomor info kontak nanti itu kita bisa masukkan ke description, bisa juga di judul, ada juga teman-teman yang pasang di judul. Tapi yang paling bagus itu di video. Itu yang saran saya, yang saya terapkan itu di video. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengerti video editing ya, bahkan di Google ya, di YouTube sendiri itu ada proses editing videonya, ada. Tapi itu butuh koneksi internet yang kencang ya. Kalau lambat ya susah. Jadi YouTube itu sudah menyediakan pengeditan. Mungkin di sini nggak muncul ya. Ada biasanya di sebelah kanan itu. Oh nanti dia tunggu proses upload dulu baru muncul pengeditannya. Bisa kita edit ya langsung dari itu bisa.
Tapi kalau pakai proses video sendiri juga bisa. Tapi paling bagus itu ada yang bilang dari YouTube bagus, tapi bagi saya yang paling bagus itu kita edit sendiri. Ya, kita edit sendiri pakai software. Kenapa? Karena ketika kita ngedit mungkin pakai Movie Maker ya. Ini software editing video bawaan Microsoft Windows. Nah, kita bisa pakai ini paling standar ini, tapi paling simple untuk memasukkan nomor HP kita ke video. Nah, jadi kelebihannya di mana ketimbang kita mengedit dari YouTube? Kalau kita edit dari sini, misalnya kita pakai ngedit video sawit ya. Video sawit. Nah, ketika kita ngedit video sawit ini nanti dari video dari NASA ini, nanti ketika kita edit kemudian kita simpan, ini terhitung menjadi video baru. Nah, video baru ya. Jadi Google nanti akan menganggap video Anda baru, padahal videonya sama saja, sama-sama dari NASA, ya kan? Yang buat NASA, tetapi dengan catatan durasi dirubah ya, durasi 1 detik saja itu Google menganggap ini video baru ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pakai software editing video, nanti kita akan dapat video baru, dan video baru itu lebih bersahabat sama search engine Google ketimbang video yang itu saja. Mungkin Mas yang di pojok sana sudah ngupload sawit, mbaknya sebelah juga, semuanya sama itu videonya. Itu nanti Google menganggap ini ciplakan ya, dan ratingnya pasti nggak naik itu. Nah, makanya saran saya tadi diedit videonya, karena nanti terbentuk video baru, bahkan formatnya dirubah-rubah, yang lain juga bisa, dan Google juga menganggap ini video baru. Kita masuk ke deskripsi tadi ya. Nah, jadi nomor HP bisa di video, bisa di judul, bisa di description. Nah, masukin aja di situ. Ini masih 31%. Ya, kita contoh saja nama ya. Nama saya Safra. Coba Pak, klik contoh saja ya nomor HP. Misalnya info pemesanan, order, nama sekian-sekian, nomor HP segala macam. Jadi kita di area wilayah deskripsi lagi ya. Jadi yang pertama itu bisa info pemesanan, bisa kata kunci di depan juga bisa, nggak masalah ya, nggak masalah. Kemudian yang paling bagus lagi kita masukkan link. Kalau kita punya blog ya, mungkin blogspot.com, kan blogspot.com. Nah, linknya itu kita masukkan di sini. Itu nanti meningkatkan rating video kita. Kenapa? Karena kita menganggap kita tidak pelit informasi. Jadi kita mau berbagi informasi yang lain, deskripsi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan video-video di YouTube itu pasti menyertakan link. Nah, itu bagus itu. Kita bisa contohkan itu. Dan saya juga sudah praktekkan ke downline saya, sudah praktekkan masukkan link itu, dan itu berhasil meningkatkan ratingnya seperti itu. Dalam waktu 4 bulan dia sudah gold manager dalam waktu 4 bulan. Link blog ya, kita masuk ya. Nah, oke. Baru kita masukkan deskripsi tentang misalnya kelapa sawit ya, budidaya kelapa sawit Indonesia begini-begini. Itu deskripsi itu bisa kita cari di web NASA, kan ada itu, bisa kita copy aja. Nah, kita ambil, kita masukkan sini, dan jangan panjang-panjang, sedikit aja. Kalau panjang-panjang nanti malah menurunkan rating. Oke, sudah paham di daerah sini ya. Nanti saya lanjutkan ke tag, baru kita sesi tanya jawab ya, kalau ada yang masih bingung di proses upload sampai masukin deskripsi. Nah, tag ini kita tinggal ngetag aja. Misalnya budidaya, ini sudah disarankan sama Google ini kita hajar aja semuanya biar masuk. Ini Pak.
Kita klik saja biar masuk dia. Nah, itu Google sendiri yang menyarankan, ya kita klik saja itu. Yang jelas ini masuk, masih relevan, dari saran dari Google, tidak mungkin aneh-aneh. Nah, klik lagi, kita habiskan semua yang disaran. Nih, kita habiskan semuanya. Ya, biasanya ada 5 paling atau 6. Kita habiskan, kemudian kita tambah sendiri. Misalnya sawit, kita ketik sawit. Ya, enter. Nah, kan masuk dia seperti itu. Nah, itu kita tangkap semua dari situ. Misalnya budidaya kelapa sawit ya, atau nah, itu jelas tuh yang umum-umum itu kita masukkan. Kelapa sawit. Nah, budidaya sudah ada di depan. Kelapa sawit, nah bisa seperti itu, dan seterusnya kita pilih itu apa yang mau kita tangkap. Kita ketik, kita masukkan semuanya. Yang ini nggak muncul ya, masih proses ya. Oh, ketika selesai proses ya. Nah, jadi ketika kita ngupload video, jadi prosesnya adalah mengupload dulu ya, tunggu sampai 100% ya. Nah, tunggu dia sampai 100%, itu belum selesai. Yang lama itu biasanya processingnya yang lama. Ya, itu di servernya Google diproses dulu videonya ini. Mau di resolusinya itu mau dipecah-pecah sama Google ya. Mau ada resolusi kecil, sedang, HD ya, seperti itu. Nah, itulah proses processing di YouTube. Kalau mengupload ini masih proses upload. Tinggal sedikit lagi ya. Ya, oke, sambil kita nunggu mungkin kita langsung saja masuk sesi tanya jawab ya. Yang mungkin masih bingung sama penjelasan saya tadi, yang belum paham bisa ditanyakan. Monggo silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai materi di proses upload ini. Apa masih bingung semua ini? Silakan Mas. Yang sudah melakukan. Yang sudah sering melakukan tapi ada kendala-kendala dan sebagainya. Ya. Ya, monggo. Begini Mas ya, saya kan mau tanya, saya sudah mengupload berapa video. Sudah ya. Tapi saya kan punya cara tersendiri bagaimana supaya viewernya banyak. Dan saya itu kemarin berhasil punya cara itu dalam 2 minggu sudah ada 1.900 viewer. Nah, cuman cara saya agak nyeleneh Mas. Boleh. Dalam arti video kan ada sampul situ, sampul untuk gambar kecilnya itu judul dan sampulnya saya rubah. Berbeda sama sekali dengan yang itu hanya untuk fungsi memancing viewer. Itu apa enggak? Maksudnya ada pengaruh negatifnya enggak untuk nantinya? Karena rencana saya nanti setelah banyak baru saya kembalikan ke judul aslinya. Begitu iya. Jadi masalahnya itu di gambar ya. Iya kan ada gambar sampulnya itu. Gambar biasanya sampul. Kan itu ini gambar kecil. Gambar kecil video ya, benar. Iya, gambar kan kecil video. Aja, itu Masnya rubah atau gimana? Ya? Mas rubah atau gimana? Iya, saya rubah. Memang kan diberi kan. Diberi. Itu saran dari YouTube seperti itu. Saran, cuman kan saya ganti gambarnya yang memang lagi tren sekarang apa begitu. Oh, begitu. Nah, jadi kuncinya begini. Jadi kalau kita masukkan gambar kecil itu, kita ganti dengan yang istilahnya paling banyak. Ya, kita tahu sendiri apa, mungkin banyak hal. Itu sebenarnya malah tidak bagus. Tidak bagus. Karena tidak relevan. Google itu nggak senang sama hal yang tidak relevan. Ya. Contoh, videonya sawit, nggak relevan itu ya. Nah, kalau Masnya nanti videonya sawit, gambar kecilnya mungkin apa, cewek cantik lah atau apa, ya kan nggak nyambung itu. Nah, jadi itu Google itu dia punya algoritma sendiri, dia itu mesin ya, jadi dia bisa menilai itu apakah relevan atau tidak. Bisa, Google bisa menilai itu. Jadi ketika tidak relevan dia pasti turun, drop seperti itu. Nah, jadi dari YouTube punya saran, biasanya tiga pilihan ya, saran. Kita pilih saja salah satu. Nah, kalau kita Masnya pengen ganti ya, tetap ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Pemrosesan juga sudah selesai ya, langsung ya. Ini
publikasi ya, langsung publikasi. Ketika semuanya sudah beres, langsung kita publikasi. Nah, jadi otomatis juga tadi terpilih salah satu gambar kecil ya. Nah, saran saya yang paling bagus tetap relevan aja sama sawit ya. Tapi kita bikin edit yang cantik gitu loh. Istilahnya berbeda sama punya teman-teman yang lain. Coba kita cari di ini sudah selesai ya. Ini artinya sudah ketika publikasikan sudah terbit ya, sudah bisa ditonton ya. Nah, sudah bisa dibagi. Ini artinya sudah selesai nih. Kemudian kita nanti contoh tadi gambar kecil, coba di setnya, di set sini nih. Kita ketik budidaya sawit. Aja sawit. Nah, kita cari terus sampai bawah. Kita cari, stop. Nah, ini semua punya domain saya nih. Domain saya itu kreatif karena saya mencari domain orang IT. Jadi kalau mau omset dari IT jangan cari orang lain, cari yang tahu IT gitu. Ini tanpa saya suruh pun mereka mengerti sendiri. Ini dia pasang foto SBY ada buah sawit besar. Nah, kan relevan sama videonya. Kalau masnya ganti sama cewek mungkin seksi ya, itu nggak relevan. Mungkin ditonton klik mungkin banyak, tapi syaratnya dia nongol dulu di search engine gini ya. Kalau sudah tinggi jam tayangnya mungkin bisa ya, kalau sudah tinggi ya. Tetapi nanti ketika ketahuan nanti bisa drop itu. Walaupun jam tayangnya tinggi tapi daya jangkaunya itu drop. Nah, ini domain saya merubah seperti ini. Itu kan cantik gitu ya. Saya pikir semua orang pengen ngeklik yang seperti itu. Dan terbukti sudah omset. Terbukti. Nah, ini ada kesalahan di video yang SBY ini. Kesalahannya adalah pada saat merender memasang nomor HP di videonya itu kurang jelas. Dan akhirnya nggak ada yang nelpon ini dari sini. Nggak ada, benar. Jadi dia pertama dia bingung sendiri. Ini kok jam tayangnya kan tinggi nih ya, 1 bulan ya. Tinggi nih, masih tinggi dalam 1 bulan loh. Tapi kok nggak ada yang kontak yang di sini. Akhirnya saya sendiri yang mantau kan saya saya harus mantau domain saya, video-videonya. Saya lihat di sini itu tidak ada nomor HP-nya. Ini nongol ketika saya sudah kontak dia. Ini kenapa kok nggak ada nomornya? Kan gitu. Nah, lanjut di tengah. Seharusnya kan, nah ini kan kalau dari sini kelihatan ya, tapi ada di beberapa tempat itu kurang kelihatan. Jadi seperti transparan ya, transparan. Jadi saya lihat dari HP, orang kan banyak lebih menggunakan HP ya ketimbang laptop ya. Laptop begini kan mungkin jelas ya, tapi kalau dari HP itu tidak kelihatan. Nah ini salah satu contoh memasukkan nomor HP di videonya. Durasinya hajar saja dari awal sampai akhir biar dia muncul terus di atas ya. Nah, kenapa paling bagus itu seperti ini? Karena kebanyakan orang kalau nonton kecil begini tidak puas ya. Biasanya full screen. Coba di full screen. Nah, ketika kita masukkan di nomor HP di judul itu nggak nongol, hilang kan? Hilang ya di judul ya. Nah, kalau begini kan ada terus. Jadi begitu dia sudah yakin, penasaran, pengen coba, dia langsung telepon itu. Dan alhamdulillah setiap pagi saya diganggu terus. Setiap pagi loh. Pasti ada yang telepon. Nggak ada itu, setiap hari kosong itu nggak ada. Nah ini jadi penting kita masukkan nomor HP itu di video bisa. Kalau kita mau ekstrim kita hajar aja semuanya di videonya, di apanya, di judul. Nah, coba keluar lagi. Nah, kita kembali ke gambar kecil tadi ya. Nah, di sini. Coba kembali jangan diputar. Nah, buatlah gambar kecil semenarik mungkin. Yang penting relevan ya.
relevan. Ini contohnya. Selain domain saya orang IT, dia orang desain grafis. Kalau kita, nah ini kan kayak begini kan kerjaan orang grafis ya, Photoshop. Jadi memang di YouTube-nya tidak pengaruh, tapi di sisi user manusia ya, melihat itu kan mencolok ya, lebih enak dilihat ya. Cenderung orang pengen ngeklik seperti ini kan cantik nih. Nah, NASA yang juga kelihatan logonya. Kemudian pakai part 1, part 2 itu terbukti bagus ya. Kalau video kita banyak, kita bikin sistem 1, part 2, part 3 sampai 10 juga enggak masalah. Karena YouTube nanti begitu orang nonton yang 1, YouTube nanti rekomendasikan yang part 2-nya. Mesinnya secara otomatis cari yang part 2-nya. Karena saya pengalaman juga nonton cari video-video ya. Itu yang terputus, tersambung, terputus-putus, kemudian ada bagian 1, bagian 2-nya itu memang masuk di rekomendasi YouTube ya, yang sebelah kanan itu ya masuk. Jadi saya mudah mengklik video yang berikutnya, tinggal saya klik part 2-nya ya. Nah begitu. Ini bikinan seperti ini juga bagus. Asal videonya ya, video dari NASA itu kan 1 jam ya, itu kan terpotong-potong. Nah itu kan sudah otomatis itu. Kita ambil potongan pertama, kita jadikan part 1 ya, potongan berikutnya part 2 sampai terakhir. Nah ini salah satu contoh di mana kita bermain di nih. Ini downline saya juga ini juga. Coba lagi, ada yang paling bagus itu warna kuning, saya suka yang itu. Terus oh nggak masuk ya, coba berikutnya karena masih baru. Terus bawa lagi. Ini besar semua, 2 bulan yang lalu cuma 100. Ini bukan punya online saya ya. Jadi makanya seperti saya bilang tadi, awal itu jangan besar semua. Besar di awal, kecil di berikutnya ya. Nah itu kita memang genjot di situ dulu. Baru setelahnya baru kita rubah seperti ini. Besar semua kalau sudah tinggi, 1000 ke atas lah. 1000 ke atas kita main besar semua. Ini belum muncul ya. Pakai apa? Wifi. Nah, silakan bagi yang mau tanya, lanjut saja. Ini sambil nunggu. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin proses upload segala macam, kemudian software-software yang digunakan. Monggo. Ya. Software yang dipakai ya. Yang pertama ini tadi, Format Factory. Ini Format Factory. Format Factory ini software untuk mengkonversi video ya. Konversi itu artinya bisa berubah format, bisa juga kompres ya. Dia sekaligus kompres. Jadi kalau videonya 1 giga, ketika dikompres dia jadi 1 mega contoh ya. Nah seperti itu. Jadi kalau videonya kecil kan kita enak nguploadnya ya. Kalau sampai 1 giga kan lama itu. Kita cari idealnya saja. Kalau 1 sampai 1 mega itu kualitasnya jelek, nggak bisa ditonton ya, pecah gambarnya. Paling ideal itu 40 mega. Nah itu paling enak kita nguploadnya. Jadi software untuk Format Factory untuk mengkonversi video, karena video yang dari NASA CD itu kan formatnya ini DAT ini. Itu kan besar sekali ya, sampai 500 mega, 600 mega. Kita ngupload di pakai modem ya lama gitu. Kemudian software untuk editing video ya, editing video, masnya bisa pakai Movie Maker bisa ya. Ini kan bisa gratis download dari Microsoft.
Kemudian ULED juga bisa. Studio. Nah, ini juga saya pakai ini untuk yang tampilan seperti tadi itu, nomor HP ya, nama segala macam. Saya pasangan pakai ini. Pakai ini juga bisa, tapi paling mudah saya ini. Teman-teman bebas mau pilih yang mana, mudahnya yang mana, seperti itu ya. Coba diteruskan lagi. Nah, ini contoh-contoh seperti ini, bagus. Ternyata sudah banyak sekarang. Nah, ini saya paling senang yang ini. Kan menarik ya. Kuning mencolok, logo rasanya ada. Saya pikir yang nonton pasti milih yang unik-unik seperti itu. Nah, untuk mengganti cara memasukkan gambar kecil, bagi yang belum tahu, coba kita masuk. Nah, video yang sudah kita upload, kita pengen edit lagi, caranya seperti ini. Kita masuk ke yang jelas, kita login dulu ya, login akun Gmailnya ya. Kemudian kita masuk ke, kita klik yang di sini. Ya, klik saluran saya, pilih saluran saya. Nah, baru kita masuk ke pengelola video. Nah, di sini kalau kita mau olah lagi, kita masuk ke pengelola video. Kita olah lagi ya. Nah, di sini kelihatan video yang barusan diupload. Kita edit saja, kita klik tombol edit. Belum muncul. Ini nggak muncul ya. Harusnya di sini. Untuk mengganti gambar kecilnya. Di bawah situ seharusnya ada. Oh, di sini nggak ada. Nah, kalau ini kan kita pilih yang bawaan sarannya dari YouTube, ada 3. Kita pilih saja. Tapi sebenarnya kita bisa ganti di bawah sini ada. Maksimal 2 mega ukurannya. Seharusnya ada di bawah situ. Coba di bawah lagi. Tidak ada ya. Ya, mungkin akun atau apa ya, atau browsernya bisa jadi nggak bisa load. Mungkin nggak bisa load mana format apa. Ini pakai apa nih browsernya? Chrome. Pakai Chrome ya. Mungkin pakai yang lain dia muncul. Bisa jadi gara-gara akunnya. Kalau kita bikin akun baru mungkin ada. Sepertinya ada kalau akun baru. Mungkin coba di browser lain, Mozilla atau Opera, mungkin dia muncul. Nah, biasanya di bawah ini tulisannya gambar video tes video gambar kecil. Kita klik, kemudian kita pilih saja foto yang kita suka itu tadi, atau yang sudah kita edit. Kita sudah edit bagus ya, lengkap. Ada juga yang di gambar kecil itu ada nomor HP, ada juga. Nah, nomor HP pajangnya besar-besar, itu bagus. Kita masukkan ke situ. Nah, ini kan kita bisa edit lagi, kata judul, deskripsi, tag itu bisa kita edit, bisa kita tambah. Nah, di sini ya. Kemudian setelah lanjutan. Nah, kalau saran saya komentarnya dimatikan. Nanti ada yang jualan di situ. Kurang bagus ya. Dimatikan saja. Nah, ini pengguna ini biar aja, ini kita matikan aja. Kategori bebas, tinggal pilih video apa yang kita upload. Nah, misalnya kita ya macam-macam ya. Sains dan teknologi bisa kalau kita berhubungan dengan sains teknologi. Kalau kita berhubungan dengan budidaya, coba kita pilih lagi yang paling mendekati. Kalau tidak ada yang nyambung, kita pakai blog dan orang saja. Cara bisa, cara dan gaya bisa. Mungkin kita pakai judul cara budidaya sawit ya. Nah, pakai kategori itu bisa. Itu lebih akurat nantinya. Lokasi juga, lokasi ini penting. Nah, kita cari videonya mungkin di mana ya? Di Sumatera, nanti ketika kita pilih saja. Coba di zoom.
biasanya kalau kita pakai tablet ya itu lebih akurat. Kalau ini laptop kan tidak ya, diabaikan saja. Ya, coba diklik tulisannya apa ya. Kalau pakai itu tablet itu langsung akurat ya. Coba di cancel aja, diabaikan. Nah ini sebenarnya dasar ya, jadi tidak ada trik di sini. Jadi kita masukkan seakurat mungkin ya, seakurat mungkin nama video kita. Nah, misalnya bahasa ya, ada tanggal perekaman juga. Ini semakin akurat semakin bagus. Google semakin senang itu. Nah, tinggal kita masukkan saja tanggalnya. Tapi sekali lagi yang penting itu judul, paling penting itu judul. Jangan sampai salah pilih kata kunci itu, karena nanti sulit masuk di search engine-nya. Oke, sampai di sini ada lagi yang tanyakan? Saya kira tahapan yang paling akurat ya, paling pas itu udah sampai di sini. Nah, kemudian tinggal kita share video yang linknya itu di sebelah kanan, URL video. Bisa kita copy, kemudian kita paste di Facebook ya, Facebook bisa, atau fanpage, di blog juga. Nah, jadi ibaratnya kalau kita sudah ini, kita ibaratkan mobil itu, kita bodinya sudah ada ya, tinggal kita cari rodanya ya, penggeraknya. Nah, penggeraknya itu sosial media yang lain, Facebook, blog, macam-macam, fanpage, seperti itu. Jadi kalau kita diamkan di sini, mungkin naik ya, tetapi tidak cepat gitu, jalannya naiknya tidak cepat, lama. Ada video saya yang 1 tahun itu, 1 tahun, ada yang 2 tahun, jam tayangnya masih 5, ya ada seperti itu. Itu karena yang pertama mungkin videonya kurang menarik ya, karena kan video itu macam-macam. Seperti apa ya, anggur itu jarang yang nyari. Itu penting juga pengaruhnya ya. Yang paling tinggi itu saya malah ranking pingpong. Ranking pingpong itu kan unik ya, besar ya. Nah, kan bikin banyak orang penasaran. Itu video tertinggi saya ratingnya, ada sekitar 60.000 kali tayang, 60.000 lebih, tembus. Coba ketik lengkeng pingpong atau lengkeng aja ya. Nah, ini punya downline saya udah tembus, hanya waktu 4 bulan 5.000. Dahsyat kan? Coba buah lagi, bahkan menggeser punya saya ini ya kan? Menggeser punya saya karena memang menarik, gambar kecil tadi menarik ya. Lengkeng pingpong. Nah, ini sudah tergeser jauh punya saya, tapi saya tidak begitu masalah kalau di lengkeng ya, karena paling lengkeng itu punya halaman di depan rumah ya. Jadi paling belanjanya cuma 1 paket, nggak ada yang 10 paket. Ya, yang paling penting udang gitu ya. Coba udang, budidaya. Karena saya sudah survei, kata budidaya itu paling banyak digunakan. Budidaya udang saja, udang. Udah, bentar. Terus nah, ini macam-macam udang ya. Nah, saya itu salah satu yang paling banyak ya. Nah, ini salah satu gambar kecil yang konsisten ya. Kalau gambarnya ini semua itu bagus. Ini downline saya juga ini, 4 bulan 785. Jadi ketika kita kerja kerasnya ini paling di awal saja ya, ya.
render, ngedit, kemudian pilihan kata kunci, itu bisa sehari semalam itu kita di format. Nah, tetapi setelah dia masuk di sini sudah kita biarkan saja. Kalau kita lagi ada waktu luang kita share ya, share di Facebook ya. Nah, tugas saya sebagai admin itu saya tonton terus itu videonya, lihat dia naik ratingnya. Kalau perlu di like, nah, di like itu lebih bagus lagi. Nah ini kalau semuanya nanti mendominasi ini, omset kita dahsyat gitu. Ya silakan lagi yang berikutnya. Mbak-mbaknya yang masih bingung, sudah pernah upload? Belum? Ya jadi saya sudah paparkan dari sampai triknya juga ya, dari awal proses upload sampai proses share. Proses share itu kita di Google Plus juga bisa, Google Plus malah itu otomatis ketika selesai langsung. Nah kemudian cara share ke blog ya, sudah paham? Ada yang masih belum mengerti proses share ke blog ya? Nah untuk akun Gmail ini saya sarankan akun yang sama untuk blog ya. Misalnya blognya contoh sekian nanti untuk videonya juga pakai yang sama, biar nanti proses impornya mudah. Coba yang sudah impor ke blog, ada yang pernah impor video YouTube? Sudah ada? Belum? Nah coba ya, oke. Okay. Ya, yang lagi mau yang bertanya langsung saja, santai saja kita. Blok. Ya, monggo Pak. Hah? Ya, mungkin tadi belum nyimak yang awal ya, belum ya, baru masuk mungkin ya. Jadi video itu di NASA sudah banyak ya. Jadi NASA ini sudah buat video banyak, berbeda sama yang lain. Kalau kita hitung NASA yang paling banyak ya video-videonya, karena memang NASA itu bagusnya di situ, kesaksiannya banyak ya. Jadi kita sebenarnya mudah gitu ya. Ketimbang mungkin kita yang lain tidak ada kesaksiannya, kemudian kita sampai harus buat video sendiri ya, itu kan repot ya. Kita sebenarnya sudah enak, jadi tinggal beli di NASA ya, sekali beli saja, bahkan bisa dijual lagi kan, di copy kan CD-nya bisa dijual lagi kan. Nah tidak masalah kan. Jadi kita copy semua yang ada di NASA ini kan banyak itu, wah ada puluhan itu sampai kalau saya total itu ada sekitar 50 mega itu di 50 giga di laptop saya. Nah bebas videonya yang dari NASA kan sudah bagus ya, tapi kalau mungkin yang dari NASA sudah banyak yang pakai, kita pakai video yang lain atau kita bikin sendiri itu juga bagus ya. Karena kalau kita pakai video yang berulang-ulang itu terus, nanti malah kita dikira duplikat ya. Nah, duplikat. Nah ini blog. Nah saran saya blog itu coba kita masuk ke postingan. Yang masih belum pernah pakai blog mungkin bingung ya, tapi yang sudah pernah paling ini gampang. Postingan. Coba salah satu saja kita edit. Postingannya yang kita edit. Nah, kita pengen taruh videonya bebas di, tapi saya paling senang itu di tengah. Coba di tengah. Ya, oke. Kita pilih import video. Nah, ini akunnya sama tadi ya, Pak ya. Akun sama dengan YouTube ya.
Jadi kita enak kalau satu akun kita import videonya enak. From my YouTube video. Nah, udah masuk kan? Kita bayangkan kalau akunnya berbeda, kan repot. Mau masuk videonya kan susah. Nah, jadi akunnya harus sama, YouTube sama blog itu sama. Kemudian kita pilih videonya ini saja. Mungkin kita punya banyak ya. Kita pilih ya. Ya, pilih. Loading. Jadi belum ada yang menggunakan trik ini, belum ada. Padahal ini paling ampuh loh, karena begitu video kita tersebar di blog, di Facebook, itu peluang untuk ditonton lebih besar ketimbang kita hanya mengendapkan saja, kita mengandalkan YouTube. Sudah, klik dulu sini. Ya, pilih. Enggak masuk ya. Coba di reload saja, di reload. Batal Pak, batal. Batal. Nah, udah masuk. Ya, seperti ini. Ini kan menarik ya buat blog kita. Kemudian membantu peluang YouTube kita ditonton oleh usernya Google. Coba kita lihat. Postingannya tadi. Nah, coba klik. Ini adalah salah satu cara saja untuk kita men-share video, karena ada banyak cara ya. Bahkan di BBM juga bisa. Linknya itu kita copy, kemudian kita short ya. Mungkin banyak trik yang dipakai ya. Sebenarnya luas ya, kalau seperti blog kan. Secara kita di Facebook juga short link itu mungkin banyak yang belum paham ya. Dibikin linknya kan panjang, kita bikin pendek. Nah, supaya kita enak broadcast di BBM, kita bisa broadcast di BBM. Link YouTube ini kita masukkan, kemudian kita broadcast di BBM. Itu salah satu cara lagi untuk share. Jadi nggak cuma dari sini, ini salah satu contoh. Mungkin teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, karena memang tema kita di sini kan mendongkrak omset lewat YouTube. Kemudian saya bahas seputar YouTube saja. Kalau kita bahas yang lain nanti tidak cukup waktunya. Nah, di sini kan muncul videonya, ya. Nah, jadi peluangnya semakin terbuka kalau kita share di blog. Nanti bisa yang lain, Facebook juga seperti ini mungkin tampilannya. Ya, yang penting dasarnya dulu ya. Dasarnya kalau ini yang penting tadi, proses yang penting kita upload dulu, selesai upload. Nanti untuk trik-triknya bisa kontak person ke saya kalau yang mau konsultasi bisa. Nah, ini proses uploadnya, itu yang kita upload tadi sudah bisa diputar di blog ya. Gitu. Monggo yang mau ditanyakan lagi silakan. Yang yang belum pernah sama sekali ngupload ada. Jadi kan biasanya kalau yang pertama kali itu hambatan-hambatannya banyak. Contoh, file yang di upload tadi kan pendek ya videonya ya, pendek. Kemudian kalau kita di atas 25 mega biasanya YouTube minta nomor HP ya untuk diverifikasi. Jadi video yang di atas 25 mega itu nanti diminta verifikasi, karena kan panjang ya di NASA ini ya, nggak mungkin kita pakai pendek. Ada bahkan saya yang masukin 1 jam, 1 jam itu ada. Jadi nanti dia minta verifikasi akun, tinggal masukkan nomor HP, nanti kodenya masuk ya, kodenya masuk ke SMS, lewat SMS, baru kita masukkan kembali ke program ke YouTube-nya tadi. Ya, tahapannya seperti itu. Ya, yang sesi tanya jawabnya bagi yang masih kurang ya silakan, monggo.
Silakan, kita materinya sudah selesai. mungkin masih ada waktu 10 menit lagi kalau ada mau ditanyakan. Ya, silakan Mas, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menaikkan rating itu bagusnya setiap hari ngupload dengan video yang sama terus ganti nama-namanya aja, atau videonya udah ada itu diedit-edit aja, atau gimana untuk menaikkan itu? Oke, saya sudah tangkap pertanyaannya. Ada teman-teman yang menganggap semakin banyak video yang diunggah itu semakin bagus. Menurut saya tidak ya. Karena ketika kita pakai satu akun, kita ngupload video yang sama, itu ditolak sama YouTube ya. Karena dianggap duplikasi ya, biasanya ditolak ya, sama. Nah, jadi supaya tidak dianggap sama, kita bikin beda. Meskipun videonya sama, kita bikin beda. Ya, salah satunya video editing tadi, kita edit ya. Nah, seperti itu. Kemudian setiap hari ngupload itu tidak bagus ya. Karena percuma kalau kita memperbanyak videonya tetapi kita tidak bikin menarik ya. Kita bikin banyak-banyak, mungkin kita bikin produk banyak-banyak tapi produknya nggak menarik, kan percuma ya. Nah, tidak ada yang beli seperti itu. Jadi tugas kita sebenarnya memang paling berat itu di awal saja ya. Mungkin hari ini kita sampai malam itu ngedit, bahkan sampai upload proses selesai, paling di situ saja. Nah, kemudian berikutnya kita share tadi, kuncinya di situ. Lebih baik kita share daripada kita upload berulang-ulang ya. Karena Google menganggap itu sama saja ya. Ya, bahkan ini sudah terjadi di Blogspot ya. Blogspot itu kan banyak yang jiplakan ya, banyak gitu. Tetapi kan nggak muncul di halaman pertama, bahkan jauh, bahkan nggak tahu di mana. Nah, itu salah satu contoh bahwa pengulangan itu tidak berbeda sama Facebook. Kalau Facebook setiap hari posting bagus, malah bagus. Sama juga Blogspot postingan setiap hari bagus, asal yang baru, hal-hal baru ya. Jangan pengulangan itu nggak bagus. Bahkan di video juga menurut saya nggak bagus. Jadi yang paling penting itu share, kemudian dibikin menarik seperti gambar kecil tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih penting daripada kita setiap hari ngupload itu tidak. Kecuali videonya baru nggak apa-apa setiap hari ngupload ya. Videonya lain-lain ya, nggak masalah. Nah, oke, ada lagi? Kalau edit deskripsinya, Deskripsi? diedit apa ntar bisa naikkan? Ya. Deskripsi itu paling tidak usah dirubah-rubah terus ya. Paling kalau kita berpikir bahwa ini ada yang perlu ditambahkan, ini ditambah, tidak masalah ya. Tapi jangan dikurangi loh ya. Kita udah bikin bagus-bagus malah dikurangin, itu malah drop ya. Seperti itu. Deskripsi itu kita kalau perlu jangan dirubah ya, karena kan itu sudah menjadi acuan kita bahwa dengan seperti ini ratingnya sekian ya. Nah, kalau mau eksperimen lagi di akun yang berbeda ya. Jangan yang sudah bagus tadi jangan dirubah lagi. Kalau ditambah enggak masalah. Nah, jelas Mas? Oke. Ada lagi? Ya. Kita masih ada waktu. Mungkin Pak Hakim berapa? 10 menit lagi. Ya, ini tahapannya sudah kita praktek langsung ya, bahkan sudah selesai ya. Bahkan videonya sudah bisa dimasukkan blog, berarti artinya sudah selesai itu prosesnya. Nah, mungkin kalau contoh share lewat blog tadi sudah dipraktekkan, mungkin Facebook lagi ya, bisa. Facebook kalau mau dipraktekkan boleh ya, lewat Facebook. Fanpage misalnya. Trik ini hampir sama pada trik-trik di blog ya, di blog website ya. Bisa dipakai semua untuk YouTube. Seperti pemilihan kata kunci, nah bisa kita pakai. Kemudian short link, bisa memperpendek link. Sama itu, hampir sama website YouTube itu. Karena yang kita share itu adalah link, jadi sama saja. Baik itu website, blog, YouTube sama. Ya, saya kira tahapannya sudah selesai ya, sampai proses video. Nah, kemudian kendala, saya cerita kendala saja ya. Paling kalau saya sarankan kalau kita ngedit video
itu musik itu ya, musik itu kan punya hak cipta ya. Nah, itu biasa hambatannya di situ. Jadi di beberapa negara kadang dicekal ya, karena memang aturan negara beda-beda. Mungkin untuk hak kekayaan intelektualnya dihargai, di beberapa negara itu dicekal itu. Dan kita bisa hapus musik langsung. Nanti di video tadi coba masuk ke saluran saya. Pengelola video. Nah, biasanya di sini ada tulisan kalau ada musiknya, video dicekal di beberapa negara, itu karena terbentur peraturan seperti itu. Jadi kita klik saja, ini nggak ada contohnya ya. Biasanya muncul ada tanda seru, kita klik saja, nanti suruh kita proses. Jadi nanti musik itu dihapus, gitu. YouTube sendiri yang hapus. Nanti kita biarkan saja, tunggu sampai selesai, sampai tanda itu sudah hilang, berarti sudah aman ya. Nah, paling tapi itu tidak munculnya hanya di negara-negara tertentu. Tapi kalau di Indonesia itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya, hambatan yang lain mungkin banyak ya. Seperti ada juga video yang goyang itu, tapi itu nanti disempurnakan sama YouTube nanti. Ada dari YouTube-nya otomatis nanti diproses. Coba URL-nya di copy. Edit. Copy. Nah, langsung kita masuk, mungkin kata-kata bebas. Mungkin bisa pakai kata-kata apa ya? Kesaksian mungkin ya. Kesaksian kelapa sawit menggunakan pupuk NASA di Jambi misalnya. Nah, kata-katanya nyeleneh boleh ya. Nggak harus formal ya, baku ya. Mungkin baca ini ya, atau seperti itu. Tonton ini misalnya. Hah? Oh ya, pasti langsung linknya. Nah, tunggu dia proses dulu biar muncul. Biasanya videonya muncul. Ya, nanti kalau sudah muncul langsung kirim saja. Ya, bisa di postingan. Nah, seperti ini kan menarik ya. Jadi kita bisa menangkap konsumen, omset dari berbagai sumber. Bahkan Facebook yang kita kelola sudah ratingnya bagus, kita pasang ini langsung, saya pikir meningkat itu anunya, ratingnya, jam tayangnya. Ya, seperti itu cara sharing Facebook bisa dipraktekkan. Nanti kalau masih bingung ya, bisa kontak saya langsung bisa. Ya, saya pikir sekian ya. Mungkin sudah tidak ada yang ditanya lagi. Tunggu. Gimana? Satu ya. Akun apanya? Gmail, Facebook. Ya, tidak masalah kalau akun Facebooknya satu. Kalau banyak langsung semakin bagus, ya kan? Kalau satu, ya satu yang jelas ya. Kita daya tangkapnya mungkin punya 4.000 pertemanan ya, atau mungkin yang mengikuti 10.000 ya daya tangkapnya sekian. Tapi kalau kita duplikasikan lebih bagus ya, seperti itu. Ya tidak masalah punya satu. Jelas kekuatannya ya segitu. Nanti kalau kita mau kuat lagi, perbanyak betul. Bahkan kita share di wallnya teman kan bisa numpang. Tapi ya sebaiknya nanti ya asal videonya seperti ini tidak masalah kan, video positif ya. Kecuali video yang aneh-aneh baru. Ya, ada lagi? Ya, Mas. Oh, ini teknik
closing ya. Ya, teknik closing mungkin ya sudah ada materinya di Master Seller, mungkin ada, bahkan saya itu cukup mendengarkan Sales Magic yang MP3 itu, sudah ada pernah dengar? Nah, itu bagus sekali dipakai itu. Saya bahkan tidak full mendengar itu ya, hanya sebagian ya. Saya kasih ke downline saya, dia dengar sampai habis, dia sudah paham cara-cara trik closing ya. Nah, jadi yang pertama itu vokal ya, kita ngomong telepon ya, kan bagus ya cara kita berbicara seperti itu saja. Kemudian, nah kendala di YouTube ini kan tadi kita bicara kelebihan ya. Kelemahan di YouTube ini ada, yaitu tidak seperti Facebook. Kalau Facebook kan mungkin kita begitu kan proses perkenalan dulu ya, chatting kan seperti itu. Kalau di YouTube tidak ada seperti itu. Jadi memang prosesnya itu terjadi via telepon. Kita harus bisa mengunci orang tersebut ya. Kalau bisa kita pendekatan secara emosional ya, mungkin kita bisa minta Facebooknya kan, bisa minta pin BB ya, seperti itu contoh. Nah, kalau teknik closing mungkin kalau saya berbicara seadanya, saya cerita tentang produk ya, kemudian saya tanya kebutuhannya apa, kemudian kendalanya apa, selama ini seperti apa. Nah, baru kita cerita tentang NASA itu seperti ini. Kalau Bapak mau mungkin hasilnya seperti yang di video ya, Bapak monggo boleh coba produk NASA seperti itu. Itu contoh sederhana ya. Tapi teknik closing itu ada sebenarnya di MP3 yang Sales Magic. Mungkin ada yang pernah dengar itu, disimak sampai akhir itu kita bisa pakai trik itu. Dan itu terbukti berhasil, downline saya menggunakan itu berhasil, bisa. Nah, jadi kalau Facebook itu kita bisa berteman ya, berteman dengan konsumen, tapi kalau dari YouTube kan tidak bisa, hanya via telepon ya. Nah, jadi kita tutupi kelemahan itu ya, kita cari Facebooknya atau kita mintai Facebooknya seperti itu ya. Karena di YouTube kan hanya via telepon saja seperti itu. Nah. Gimana? Iya. Oh, ya itu untuk transaksi ya. Kalau saya biasanya YouTube itu kelemahan berikutnya, kepercayaan itu kurang ya. Karena kalau di Facebook kita bisa tampilkan bukti barang pengiriman ya, segala macam kan. Nah, kalau di kendala di YouTube ya cuma itu. Dia mungkin kalau yang percaya dia langsung ya. Tetapi kalau yang ragu, nah dia bakal nyari yang lain gitu. Karena selama ini kendalanya saya seperti itu. Nah, kuncinya kalau saya itu kan sudah jaringan sudah luas ya. Bahkan tiap-tiap kabupaten ada. Jadi bagi saya itu tidak masalah. Karena saya bisa lempar ya. Saya punya agen di Aceh misalnya. Jadi dia bisa langsung ketemu agen kan seperti itu. Nah, sulitnya kalau kita tidak punya perwakilan di daerah. Jadi saran saya paling bagus itu kita kembangkan jaringan dulu. Kita usahakan setiap satu kota itu kita punya agen di situ. Itu wajib. Nanti kalau ada yang nggak percaya kita bisa lempar kan begitu. Nah, kalaupun omsetnya kan itu kan downline kita ya, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi kita juga ikut membantu downline di daerah seperti itu. Saya paling besar itu di Aceh, itu saya punya bahkan toko, saya juga punya toko di sana. Jadi setiap ada yang di sana itu saya oper ke sana, tinggal beli ke sana. Jadi kalaupun nggak percaya sama kita dia bisa cari di terdekat ya, seperti itu. Nah, jadi kelemahan yang tadi saya pikir kita lempar ke Facebook. Facebook kita punya bukti ya, bukti resi mungkin ya, pengiriman barangnya. Jadi kita punya bukti. Kalau di YouTube kan sulit. Nah, jadi cara menanganinya seperti itu. Kita oper ke Facebook. Dan Facebook ini kita wajib punya. Jadi nggak cuman YouTube saja. Ya, sudah jelas Mas? Mungkin yang lain? Pak Hakim ada yang mau tambahkan?
Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya, mungkin nomor kontaknya Mas Safra di Ya, boleh ya. HP. Oh ya. Hah, kecil lagi. Oh, oh di sini, ya, boleh. 0813 9346 1606. Ya, boleh. Nanti kalau pin BB coba sini ya. Ya, yang bisa konsultasi lewat HP, BBB boleh. Facebook, saya nggak main Facebook. Itu WhatsApp juga bisa tuh dari nomor HP-nya. Ya, teman-teman sekalian, jadi ini kalau nomor kontak dari Mas Safra, juga PIN BB-nya. Silakan setelah acara ini bisa melayani konsultasi. Siap melayani konsultasi ya, Mas? Ya, jadi beliau ingin berbagi ilmunya, teman-teman sekalian ya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya tadi Mas Safar bilang source atau sumber film dari NASA itu sangat banyak sekali. Karena kalau kita hitung komoditasnya ya, seluruh komoditas baik produk kesehatan, produk kecantikan maupun produk agrokompleks ini lebih dari, kalau edisi VCD-nya berapa Mas Solis? Berapa VCD? 60, 70 ada ya? Sekitar 70 edisi. Jadi satu edisi